Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di video yang kedua ini aku mau ngebahas tentang program hamil aku yang kedua. Jadi kalau sebelumnya itu aku promil di tahun 2015, kali ini di 2016. Oke, jadi setelah 3 bulan di tahun sebelumnya itu gagal, akhirnya aku dan suami memutuskan untuk pindah rumah sakit dan dokter. Jadi ini ke dokter yang baru. Jadi sebenarnya jadinya beberapa bulan sebelumnya itu aku tuh sempet kayak telat mens gitu. Memang beberapa kali sih telat sih, suka telat, cumannya yang kali ini tuh memang beda rasanya, kayak ada kayak mualnya juga, ada pokoknya kayak semacam tanda-tanda kehamilan gitu deh. Tapi karena biasanya sebelum telat 7 hari itu pasti aku akhirnya akan mens, jadinya aku tuh nggak berani tes pack kalau belum telat sampai 7 hari. Nah kebetulan waktu itu udah hari ke-7 tapi akhirnya kayak keluar flag gitu. Tuh kalau misalnya lagi haid itu kesempatan aku untuk makan-makan yang gak sehat, makan-makan yang pedas. Jadi waktu itu karena tahu spotting kayak gitu kan, akhirnya pengen makan kue tiaw nih yang pedas, enak kali ya, namanya lagi kayak mual gitu kan pasti enaknya tuh makan yang asem yang pedas. Akhirnya aku makanlah tuh kue tiaw, dan ternyata tuh kue tiaw itu pedas dan panas banget, mungkin karena kebanyakan lada atau gimana nggak ngerti. Itu besokannya menurut aku tuh kayak melilit luar biasa, bukan kayak mau pup ya, kayak di bagian perut bawah tuh sakit banget, dan akhirnya keluar kayak gumpalan darah. Tapi kalau mens itu kan lain ya, kalau gumpalan darah mens itu lain, kalau ini tuh warnanya aja beda gitu. Jadi wah, mana aku lah waktu itu lagi sendiri kan, aku bingung gitu, sakitnya bener-bener sakit banget, kayak ada yang mau keluar gitu. Akhirnya gumpalan itu keluar, aku bingung kan mesti kayak gimana karena sendirian aja. Ya udah akhirnya aku taruh di plastik gitu, dan aku keluar, aku kubur lah di salah satu tempat gitu. Aku apa kepikiran sih apa mungkin itu keguguran atau apa gitu. Nah sedangkan waktu itu nggak langsung ke dokter karena memang nggak ada yang nganterin kan, dan waktu itu keadaannya lagi lemes banget. Dan akhirnya baru ke dokter itu sehari berikutnya, malamnya itu ke dokter, dan di dokter tuh dilihat memang udah nggak ada apa-apa lagi katanya gitu. Ya udahlah akhirnya, dan itu juga dokternya bukan dokter aku yang biasa, ini dokter yang lain lagi, dan dokternya pun karena aku ngambilnya dokter malam, mungkin itu udah sekitar jam 11 kayaknya, dokternya pun kayak udah males-malesan gitu. Aku bingung kenapa kalian tuh kan memang ditugaskan jam segitu, kalau udah itu ya harusnya on dong, maksudnya ya melayanin kita tuh ya seperti biasanya gitu, jangan mentang-mentang udah terlalu malam jadinya jadi kayak seenaknya gitu. Aduh please dong pak dokter, bu dokter ya. Ya udah akhirnya sebulan atau 2 bulan setelah itu ke dokter lagi, pindah ke dokter lain, dan itu ketemu dokter perempuan. Dan aku biasa diperiksa, oh iya is oke, nggak apa-apa, ini nggak ada masalah. Cuma waktu itu disuruh diet katanya, coba deh kamu diet gitu. Nah waktu itu tuh berat badan aku tuh sekitar, masih ideal lah, masih sekitar 50, 52, 53 gitu. Maksudnya berat badan sama tinggi badan tuh masih ideal gitu, nggak ada indikasi kegemukan. Kenapa dokternya nyuruh diet apa lagi, kurangin makan apa lagi coba ya kan. Aku nih orang awam gitu, nggak tahu apa, dia cuma bilang coba deh kamu diet gitu. Terus dikasih obat diabetes lagi, dan tetap aku minum sih yang itu. Tapi kalau diet masih kurang ngerti, soalnya itu aku tuh porsi makannya udah dikit banget, itu mau dikurangin apa lagi coba kan. Ya udah akhirnya
waktu itu di USG transvagina memang sel telurnya kecil-kecil, tapi dokternya nggak ada bilang kalau itu ada indikasi PCOS, karena kalau PCOS itu kan ya salah satunya kan kegemukan juga, udah gitu tumbuh rambut di sekitar wajah lah, terus misalnya sel telurnya kecil-kecil dan itu banyak banget, sedangkan kalau aku tuh enggak, paling cuma sekitar 3 sel telur aja gitu, sedangkan kalau misalnya indikasi PCOS itu bisa sampai 8 sel telur atau lebih gitu. Makanya udah gitu udahlah dikasih lah itu obat seperti biasa, asam folat sama obat hormon. Nah, setelah dikasih obat hormon itu, pas diperiksa ukuran sel telurnya itu memang terlihat ada yang membesar, ada yang ukurannya sudah sesuai dan cukup untuk dibuahi. Jadi itu bener-bener kita tuh berharap banget kalau misalnya program itu tuh berhasil gitu. Udah ya seneng lah gitu, di antara sekian lama gitu akhirnya ada juga nih yang sel telur ya ukurannya mencukupi. Tapi di terakhir di terakhir siklus di hari-hari ke-30 itu aku tetap mens juga. Jadi program itu pun tidak berhasil. Dan kata dokternya itu karena sebelumnya aku udah pernah dikasih obat Provertil sampai 3 kali siklus, dan yang ini udah didobel 2 kali dosisnya. Akhirnya coba deh inseminasi katanya gitu kan, inseminasi, tapi suami harus cek sperma dulu, dan si istri juga harus HSG itu untuk mengecek apakah ada sumbatan di saluran indung telur. Nah, kalau misalnya di saluran indung telurnya itu ada hambatan, nggak mungkin disarankan untuk inseminasi, karena kan inseminasi kan gimana caranya kalau misalnya ada saluran yang tersumbat, jadi harus diobatin dulu yang tersumbat itu. Tapi kalau misalnya semua hasilnya bagus, cek spermanya bagus, HSG-nya bagus, maka akan dilanjutkan ke tindakan inseminasi. Apakah inseminasi? Oke, untuk video kali ini sampai di sini aja. Nanti untuk cek sperma, HSG, dan inseminasi akan dilanjutkan di video selanjutnya.